kenapa ya kira-kira pemerintah kita yang sekarang kok banyak sekali mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dan juga kontradiktif gitu. Kayak misalnya lah contoh satu hal. Ini kita CPNS nggak jadi diangkat. Kok Belum, bukan enggak. ya Ditunda. diundur pengangkatannya. Ditunda. Tapi ngangkat pejabat sipil dari militer. Ya. Itu kayak gitu loh maksudnya Gus. Ya. Kok Pejabatnya ditambah. pejabatnya Pejabatnya ditambah. Iya. Ada staf sus ditambah lagi. Iya. Dan kemarin-kemarin banyak banget yang akhirnya jadi kontradiktif. Betul. Kok di sisi lain efisien tapi di sisi lain nambah pejabat. Jor-joran malah. Kenapa ya? Hah? Kenapa ya kira-kira? Secara psikologis Mbak ini melihatnya kenapa kok pemerintah yang sekarang tuh sering banget mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontradiktif? Saya lihat ya, ini orkestrasi kebijakan besarnya nggak ada nih. Dirijennya ini kurang nggak ada. Oke. Saya lihat ya, jadi yang menerjemahkan visinya presiden di bawahnya kemudian siapa nih yang melakukan Jadi orkestrasinya. di bawah ada yang main sendiri gitu maksudnya? Ada gap Saya gitu. lihat ada gap besar dan semua menteri ini sebenarnya saya Iya, saya bisa iya, sangat iya, salah iya. ya. Tapi saya lihat ke semua menteri ini pada jalan dengan kebijakan masing-masing. Lalu kemudian pemerintah tuh melihat masalah secara kompartmentalisasi, dikotak-kotakin. Iya, iya, iya. Oke, harus mengakomodir mungkin pendukung-pendukung. Nah, lalu ini kotak sendiri. Betul. Seharusnya kotak ini disesuaikan dengan kondisi holistik negara kita. Sehingga upaya untuk mengakomodir pendukung itu harus disesuaikan juga dengan apa yang resources atau sumber daya yang dimiliki oleh negara kita pada saat ini, yang dimiliki oleh pemerintah. Uangnya kurang ya udah mengakomodirnya nggak perlu jadi pejabat, katakanlah gitu. Atau hal-hal sebetulnya yang sepele ya. Oke lah, anggaran untuk nguing-nguing deh, katakanlah gitu. Itu berapa sudah? Iya. Udah dipotong aja. Di UAE itu, di Uni Emirat Arab, itu presidennya nggak pakai nguing-nguing. Iya. Tamunya dikasih, kalau tamu datang ke sana dikasih. Tapi presidennya enggak. Presiden nggak? Presiden. Jadi nggak ada yang tahu presidennya Yang mana? yang mana dan pakai mobil yang mana. Justru malah lebih safety. Lebih safe. Betul, saya dikasih tahu teman saya di sana, ya orang sana katanya bahwa bahkan supirnya presiden sekarang itu supir bapaknya dulu, umurnya 70 tahun. Bayangkan, artinya apa ya? Ada apa sih? Nggak perlu kemudian semua tuh harus bermewah-mewah, semua harus terlalu Ya, berlebihan. artinya Mbak Yeni ingin mengatakan bahwa ada problem krisis keteladanan di bangsa ini, seperti itu kan. Satu sisi dia bicara efisiensi, tapi tidak ditunjukkan dengan kebijakan yang direalisasikan seperti itu. Misalnya yaitu tadi, mungkin kalau bahasa Radhi tadi kan misalnya efisiensi, tapi jumlah nomenklatur kementerian lembaga malah ditambah. Ya. Alasannya untuk efisiensi juga Betul. misalnya. Terus artinya pembengkakan ini kan memang agak berbeda dengan beberapa negara lain. Ya. Negara lain ngomongin efisiensi yang dipotong ya jumlah kementerian Ya, lembaga, yang pejabatnya. dipotong ya gajinya gitu Ya. loh. Bukan malah Rakyatnya. bukan malah anggaran untuk kepentingan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan segala Betul. macam. So sebenarnya ini memang problem implementasi tadi yang Mbak Yeni disebut ada gap dengan arahan dari presiden, atau memang jangan-jangan ya presiden sendiri memang menginginkan seperti itu. Saya nggak tahu presiden menginginkan seperti apa, karena yang kita punya alat untuk mengukur kan hanya retorika Betul. dan kebijakan realitas dan yang ada. realita tadi itu. Nah, yang kita lihat, yang kita bisa ukur adalah dari retorika dan implementasi kebijakan nih memang Nyambung agak nggak? nggak nyambung gitu. Relate nggak? Jadi gitu ya? kesimpulannya apa gitu? Iya. Bagaimana menyimpulkannya kalau antara ini nggak jalan, retorikanya nggak jalan? Apakah di sini nggak ada yang lapor presiden? Realitanya Adanya seperti lapor ini. Pak Wapres. Oh, ada yang lapor Pak Mas Wapres. Wapres. Oh, Mas Wapres, gitu. ya. Iya, iya. Lupa. Tapi kita lihat ya, cukup menarik bahwa Presiden Prabowo itu sangat responsif terhadap beberapa hal yang membuat masyarakat gelisah. Misalnya PPN yang ketika mau 12%. dinaikkan langsung Ya, diselesaikan. LPG juga. LPG juga. Lalu kemudian ini THR untuk ojol gitu. Nah, Tapi itu karitatif nggak sebenarnya? yang mana? Yang model-model kebijakan seperti itu kan kebijakan-kebijakannya cenderung reaksioner dan menunjukkan tidak ada skenario yang bagus gitu loh. Dan terkesan jadinya kebijakan test water gitu loh. Iya. Kalau nggak suka jadinya dianulir gitu. Itu tadi yang saya katakan, orkestrasi kebijakannya ini nggak jalan nih. Oke. Gitu ya. Jadi
kalau memang waktu itu direncanakan ada kenaikan PPN 12%, itu kan nggak ujuk-ujuk datang dari langit. Ini pasti ada hitung-hitungannya. Kenapa sih harus dinaikkan? Kenapa harus mendapatkan tambahan anggaran? Tambahan anggaran ini untuk apa saja? Kan gitu kira-kira. Dan juga harus ditimbang kira-kira dampaknya akan seperti dampaknya apa. akan seperti apa? Itu kan harus sudah melalui kajian-kajian yang sangat detail dan menyeluruh gitu. Nah, ini dilakukan nggak? Nah, ketika kemudian itu tidak jadi dilakukan kebijakannya, saya setuju bahwa itu harus dihapus karena suasana ekonominya seperti ini, sangat tidak mendukung gitu ya. Di negara lain malah diturunkan pajaknya. Nah, tetapi apa sih asumsi-asumsi yang dipakai sehingga kebijakan waktu itu lahir seperti itu, kesepakatannya lahir. Nah, yang kedua kemudian kalau memang tidak jadi harus ada penyesuaian-penyesuaian, ya kan, kebijakan-kebijakan ke depannya. Nah, lalu kemudian Presiden juga harus memastikan betul bahwa semua kebijakan itu, yaitu tadi sesuai dengan visi beliau. Ya, asta cita itu. Asta cita itu. Ini kan nggak ada yang nggak tahu ya, nggak ada yang nagihin apa gimana? Saya nggak ngerti juga ya. Dan gini, Mbak, ketika masih ini kemarin kan sempat ramai ya, selain Indonesia Gelap yang diekspresikan dengan mahasiswa turun ke jalan di berbagai kota, bahkan kemarin sebelumnya juga kejadian lagi atau terjadi lagi demo-demo seperti itu. Dan kabarnya di beberapa negara juga mahasiswa kita sedang merencanakan untuk melakukan aksi bersama, misalnya terkait dengan kondisi bangsa kita hari ini. Dan ada juga yang kemarin sempat ramai soal tagar kabur aja dulu gitu loh, sebagian anak muda gitu loh. Nah, kalau Mbak ini melihat, karena dia bilang ini nggak nasionalis nih orang ini nih, kondisi bangsa kayak gini malah kabur gitu loh. Kalau Mbak ini lihat sebenarnya kenapa sampai anak-anak muda ini membuat tagar kabur aja dulu? Sudah lelah. Lelah dan gelisah gitu kan. Nah, tetapi saya sangat tidak setuju kalau dikatakan orang yang mau kabur dulu itu tidak nasionalis. Orang Indonesia itu orang paling nasionalis sedunia menurut saya ya. Ini contoh paling gampang. Pemerintah Jepang itu sempat komplain. Kenapa? Orang Indonesia ketika kerja di sana, di training bahasa Jepang, di segala macam aturan apa semua itu kan investasi mereka, pasti ada biaya untuk mentraining ya. Sudah, lalu dipekerjakan. Nah, kalau dari negara lain tujuan akhirnya malah jadi PR, permanent resident atau warga negara dari Jepang. Kalau Indonesia 5 tahun mau pulang kampung. Dan itu diprotes sama pemerintah Jepang. Bukan menjadi tidak efisien buat mereka. Loh kan kita kan sudah investasi gitu. Itu problem loh. Nah, orang Indonesia itu pasti maunya balik lagi ke kampungnya. Mereka mau pergi ke luar negeri pun hanya sekedar mau nabung. Nah, nanti kemudian uang yang ditabung bisa beli sawah. Pensiunnya di kampung, kan gitu cita-citanya sangat sederhana, supaya anaknya bisa sekolah, supaya keluarganya bisa makan. Artinya mereka melihat sangat kan? betul, memperbaiki sangat kualitas betul. hidup. Artinya mereka melihat nggak ada masa depan dong di Indonesia kalau seperti itu. Nggak ada harapan. Saat ini memang tidak. Saat ini memang sangat sulit sekali kan, lapangan pekerjaan menurun. Bayangkan loh, kelas menengah aja turun 9 juta orang. Memutus satu generasi untuk melahirkan generasi yang bagus berikutnya kan nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, ya kan? Saya pernah tinggal di luar negeri, balik juga kok. Generasi Gus Dur pernah tinggal di luar negeri, ya balik juga kok. Biasa aja deh. Keluarga saya banyak yang di luar negeri, mau balik lagi nggak? Ya mau balik lah. Jauh-jauh, Presiden kita juga kabur dulu, Mbak. Dulu. Oh, iya. Ya itulah, jadi kalau ada yang mengatakan. Ngomong lo ya, Pak Prabowo ngomong lo ya. Fakta lu. Dan menurut saya ya, orang kalau mau ingin meninggal, kalau kadang-kadang kita capek ya dengan sebuah situasi ya, dalam lingkup terkecil lah. Dalam lingkup kita sendiri, pertemanan, keluarga dan lain sebagainya lagi capek, ya udahlah kabur dulu lah, istirahat, recharge dulu supaya nggak kena mental health. Itu ya biasa aja, nggak masalah gitu. Iya, menguatkan mental lagi untuk bisa kemudian berjuang kembali ketika suasana sudah lebih kondusif kan kira-kira gitu.